Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai perayaan Idul Adha di tengah pandemi, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Ustadz Agus Fadila Sandi selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STIU WM Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai adanya surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban 1442 Hijriah. Bagaimana tanggapan Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, pada dasarnya terkait dengan surat edaran dari Kementerian Agama, ya terkait dengan peniadaan sementara, kita harus menyikapi berbagai kebijakan pemerintahan ini dengan mengedepankan berbaik sangka. Kita harus husnuzon, karena bagaimanapun apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini yang memegang tanggung jawab mengurusi permasalahan umat, mereka lebih mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar, kemaslahatan umum. Maka dari itu kita setiap masyarakat, khususnya kaum muslimin, harus berbaik sangka dengan maksud dan adanya surat edaran ini dengan cara menaati apa-apa yang telah diatur di dalam surat edaran tersebut. Pada dasarnya kalau semua hal kita sikapi dengan berbaik sangka, akan lebih mudah dan menenangkan untuk kita menjalankannya. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kita kedepankan ego pribadi, kemudian kita berburuk sangka terus-menerus kepada pemerintah kita, ya tentunya kebijakan baik sekalipun akan terasa buruk, begitu ya. Maka ini adalah hal baik yang butuh kita sikapi dengan cara pandang yang baik pula. Oke, lalu bagaimana tanggapan Ustadz tentang banyaknya masyarakat yang saat ini berseuzon terhadap pemerintah karena mereka mengatakan bahwa masjid-masjid ditutup tapi pasar dan tempat lain dibuka. Bagaimana tanggapan Anda Ustadz? Baik, adapun misalnya beberapa unit dibuka begitu ya, karena memang kita melihat ada hajat-hajat tertentu yang butuh kita pikirkan juga ketika satu unit ditutup, misalnya dalam hal ini beberapa pasar misalnya ya, dan tentu akan berdampak tidak hanya untuk golongan menengah ke atas, tapi yang lebih penting kita harus pikirkan juga bagaimana nasib masyarakat yang berada di menengah ke bawah, di mana itu menjadi sumber penghidupan mereka. Oke, lalu Ustadz, dengan hari ini jatuh pada tanggal 20 Juli 2021 ini adalah Hari Raya Idul Adha. Dan banyak masih masyarakat yang sebenarnya berharap untuk melakukan sholat Idul Adha secara bersama-sama di musola atau masjid. Bahkan yang saya dengar juga ada beberapa musola yang masih mengadakan sholat berjamaah Ustadz. Bagaimana Anda melihat situasi seperti ini? Baik. Mohon maaf tadi agak sedikit hilang. Oh, baik Ustadz. Akan saya ulang pertanyaannya ya Ustadz ya. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang berkeinginan sebenarnya untuk sholat Idul Fitri berjamaah di musola atau di masjid di masing-masing tempat. Tapi juga saya juga mendengar bahwa beberapa musola juga mengadakan sholat Idul Adha berjamaah Ustadz pada hari ini. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Baik. Terkait dengan mungkin dan jadi ya ada banyak pihak yang belum mengetahui informasi ini, ada yang belum mendapatkan maklumat terkait dengan himbauan pemerintah ya, khususnya pelaksanaan sholat Idul Adha. Maka
Ya, ini alhamdulillah tadi sudah terselenggara ya. Beberapa sudah menaati dengan melaksanakan di rumah begitu ya. Nah, disinilah letak pentingnya peran dari pemerintahan di tingkat ya, RT RW ikut ya terjun secara langsung. Halo Ustadz, suaranya terputus. Atau baik, cek. Oke. Ya, apakah suaranya terdengar? Oke, sekarang terdengar Ustadz, sudah jelas. Iya, baik. Mohon maaf sebelumnya atas gangguan yang ada. Oke, lalu Ya, pada dasarnya apa yang telah ya, silakan. Oke, Ustadz, pemerintah kan sekarang ini melakukan mitigasi resiko, yakni dengan lokasi penjualan hewan kurban dan lokasi pelaksanaan kurban. Lalu bagaimana jika masih ada masyarakat yang melaksanakan kurban di tempat yang tidak disarankan oleh pemerintah? Baik, pada dasarnya kalau kita mencermati ya apa yang diatur di dalam surat edaran tersebut, sebenarnya ada hal-hal yang diatur terkait penyembelihan hewan kurban ini, misalnya diprioritaskan di tempat pemotongan hewan kurban ya, di tempat peternakannya langsung. Tetapi untuk wilayah-wilayah tertentu yang tentunya bukan wilayah PPKM darurat, bisa saja di area tertentu tapi dengan pengawasan begitu ya. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan sebelumnya pentingnya pihak aparatur pemerintahan di tingkat desa, tingkat kelurahan gitu, RT RW untuk ikut terjun langsung memantau bagaimana pelaksanaan dari perayaan Idul Adha ini. Termasuk dalam penyembelihan ini juga telah diatur ya, bahwa tidak hanya dilaksanakan satu hari, tetapi juga disarankan untuk bertahap ya, sampai dengan hari tasyrik yang terakhir. Kalau dalam kalender nasional berarti hingga hari Jumat ya, hari tasyrik, hari yang ketiga. Nah, itu juga sebagai antisipasi adanya kerumunan dan lain sebagainya. Oke, baik Ustadz. Lalu saat ini juga banyak beredar aplikasi kurban online. Bagaimana hukumnya menurut Islam, Ustadz? Baik, pada dasarnya kurban online ini dengan akad menitipkan begitu ya, pelaksanaan hewan kurban melalui platform tertentu, melalui lembaga tertentu, itu merupakan saja ya. Saat ini tidak mampu, sehingga kita mempercayakan pelaksanaan kurban ini ke platform tertentu, ke yayasan tertentu. Nah, itu dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi tetap pelaksanaannya yang disembelih adalah hewan kurban yang nyata begitu, bukan satu. Lalu bagaimana dengan tingkat keterpercayaan atau untuk aplikasi-aplikasi kurban online ini, Ustadz? Karena sebenarnya kan kita tidak bisa melihat langsung hewan yang akan kita kurbankan. Lalu apakah akadnya dan yang lain-lain bisa diwakilkan atau seperti apa, Ustadz? Baik, alhamdulillah di era yang serba digital saat ini begitu ya, kita sangat dimudahkan untuk menelusuri tingkat kredibilitas ya, tingkat tanggung jawab dari penyedia pelaksanaan hewan kurban tersebut. Nah, sehingga disinilah pentingnya kita menjadi warga era digital yang cerdas, yaitu ya dengan mencari dan melihat track recordnya. Ya, bagaimana sistem pelaporan mereka, bagaimana stabilitasnya, begitu.
Oke, berarti kita juga sebagai calon yang akan berkurban harus melihat dengan teliti dan sesama ya, Ustadz ya, untuk bisa menyalurkan pemberian hewan kurban terhadap pelayanan atau Iya, aplikasi kurban benar. tersebut. Oke. Iya, kita harus lebih aktif begitu, meminta dokumentasi foto maupun video dari hewan yang mau kita laksanakan kurbannya begitu ya. Kita harus lihat bagaimana tingkat dari penyedia kurban online tersebut. Oke. Baik, Ustadz, kita akan jeda sebentar. Pemirsa, Dialog Nusantara yang akan hadir usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung dengan kami Ustadz Agus Fadila Sandi, selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STIU WM Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dialog kita yang sempat terputus tadi, Ustadz. Iya, Oke. ya, mohon maaf. Oke, Ustadz, saya ingin bertanya, untuk hukum kurban sendiri dalam Islam itu seperti apa, Ustadz? Baik, di dalam Islam kurban ini merupakan syariat yang agung, ya, merupakan anjuran dari agama kita untuk siapapun yang mampu melaksanakannya untuk melaksanakannya. Dan ini terkhusus pelaksanaan ibadah kurban ini di waktu Idul Adha, ya, hari raya Idul Adha yang saat ini kita laksanakan. Dan dikatakan Idul Adha itu ya artinya itu hari raya gitu ya. Adha itu artinya penyembelihan, di mana di hari-hari ini sampai dengan hari tasyrik kita didorong, disemangati untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di dalam surah Al-Kautsar dijelaskan firman Allah, "Sholli li rabbika wanhar." Maka wanhar, dan laksanakanlah penyembelihan. Maksudnya adalah penyembelihan hewan kurban. Jadi merupakan syariat agama yang sangat agung. Siapapun kita harus berupaya untuk menunaikannya. Oke, baik. Berarti tidak hanya bagi masyarakat yang ekonominya tinggi ya, Ustadz ya. Jadi memang jika kita sudah cukup uangnya untuk membeli hewan kurban seperti domba atau kambing, itu memang harus diusahakan untuk dapat berkurban di saat itu juga ya, Ustadz? Iya, benar. Jadi ketika kita memiliki rezeki yang cukup, sudah seharusnya kita memprioritaskan ya untuk penunaian ibadah kurban ini. Di dalam ibadah kita jangan sampai perhitungan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentulah itu tidak ada bandingannya dengan apa-apa yang kita persembahkan ini. Ini hanyalah kecil jika dibandingkan dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yakinlah, apa-apa yang kita tunaikan saat ini dalam bentuk ibadah kurban dan lain sebagainya, Allah pasti ganti dengan ganti yang Oke. Ya. Oke, Ustadz, lalu apakah ada syarat bagi umat Islam yang mau berkurban? baik untuk syaratnya sendiri ya, baik dari kita yang akan menunaikan maupun terkait dengan hewan kurbannya ya. Mulai dari hewan kurbannya jangan sampai merupakan hewan yang cacat begitu ya. Dan kita pun yang ingin menunaikan kurban, siapapun bisa menunaikan kurban atas nama dirinya sendiri ya, baik yang utama dari kurban dalam bentuk onta, kemudian di bawah itu ada korban dalam bentuk sapi ya,
sampai patungan untuk korban sapi bertujuh, dan juga yang paling bawah dari itu adalah korban atas kambing atau domba. Nah, itu beberapa tingkatan. Nah, umumnya di Indonesia kita dapati banyak yang berkorban dengan sapi maupun dengan kambing, ya, karena mungkin kita jarang menemui onta kalau untuk di wilayah Indonesia. Oke, Ustadz. Lalu bagaimana untuk seorang Muslim, Ustadz? Harus minimal berapa kali dalam hidupnya untuk melakukan kurban ini, Ustadz? Apakah ada memang harus setiap tahun, ataukah memang di saat kita punya rezeki yang cukup dan berlebih, itu bisa kita lakukan setiap tahunnya, atau seperti apa, Ustadz? Baik, tidak ada batasan ya untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Setiap tahun akan lebih baik ya, sebagai bentuk syukur kita, ya, sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, bagi siapa yang pada setiap tahunnya memiliki kemampuan, yang pastinya setelah kewajiban-kewajiban utamanya dipenuhi, begitu ya. Misalnya seorang kepala keluarga, berarti kebutuhan di keluarganya sudah tercukupi, begitu. Silahkan laksanakan kurban, ya. Setiap tahunnya tidak ada masalah. Oke, lalu bagaimana hukumnya jika kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal, Ustadz? Baik, ya, beberapa ibadah memang bisa kita hadiahkan, ya, untuk orang-orang yang telah wafat. Misalnya kita bersedekah, begitu ya, kita bisa niatkan tuh untuk keluarga kita yang telah wafat misalnya. Tetapi dalam ibadah kurban ini akan lebih baik ya kita prioritaskan untuk kurban dulu atas kita maupun keluarga kita yang tengah hidup, begitu. Oke, baik, berarti bisa dikatakan prioritas itu terhadap diri sendiri dulu, baru orang-orang yang masih di sekitar kita yang masih ada saat ini, lalu kepada orang-orang yang sudah meninggal ya, Ustadz ya? Iya, benar ya, tetap kita dalam hal kebaikan itu harus berupaya ya menjadi terdepan, harus berlomba-lomba, bukan saling mengalah nih dalam kebaikan, ketaatan, kita itu harus berlomba-lomba, bukan saling mengalah. Oke, lalu ya, kita prioritaskan untuk penunaian atas diri kita dulu. Oke, lalu berapa lama, Ustadz, waktunya sebenarnya yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban, dan bagaimana hukumnya jika sudah melewati dari waktu penyembelihan? Baik, untuk secara syariat ya, hukum penyembelihan hewan kurban ini mulai disyariatkan sejak hari Idul Adha pertama, yaitu 10 Zulhijjah, ya, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, begitu ya. Nah, itu disegerakan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, batas maksimalnya adalah sampai hari tasyrik ketiga, atau dalam hitungan Zulhijjah berarti tanggal 13 Zulhijjah. Berarti ada 4 hari nih hitungan kita ya. Kalau konteksnya Indonesia sekarang berarti mulai dari hari Selasa, hari ini ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti maksimal hari Jumat. Ya, itu masanya. Makanya kita lihat di dalam surat edaran dari pemerintah juga, dari Menteri Agama, itu dihimbau untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini tidak dilaksanakan satu hari sekaligus. Ya, dilaksanakan bertahap, karena memang dibolehkan bertahap. Jika setelah selesai dari batas masa 4 hari ini, maka hitungannya ya sebagai bentuk sedekah biasa, ya, tidak terhitung sebagai ibadah kurban pada umumnya. Oke, baik, berarti kita sebagai yang melakukan kurban ini juga harus memastikan kepada tempat-tempat penyembelihan ya, Ustadz ya, bahwa penyembelihannya itu tidak akan melewati dari waktu-waktu yang telah ditentukan. Iya, benar. Ya, kita harus memastikan, apalagi kita yang menitipkan ya, untuk pelaksanaan itu di yayasan tertentu atau di platform online tertentu. Kita harus aktif bertanya apakah hewan kurban dari keluarga kami misalnya sudah dieksekusi, sudah disembelih, gitu ya. Itu dipastikan jangan sampai lewat dari batas yang disyariatkan. Oke, lalu bagaimana dengan ketentuan pembagian daging kurban sendiri, Ustadz? Karena sebenarnya masih banyak masyarakat yang hingga saat ini belum mengetahui, Ustadz. Baik,
terkait dengan daging kurban ini, ya pembagiannya bisa dinikmati oleh yang punya hajat untuk pelaksanaan kurban ini, artinya kita yang berkurban, dan juga kita membagikan ya untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, bagi kita yang sekarang misalnya hidup di satu tempat tertentu, maka yang prioritas kita berikan adalah orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Begitu. Jadi jangan sampai ketika kita menyembelih kambing misalnya ya, semua kambing kita simpan sendiri di rumah begitu ya. Salah satu tujuan disyariatkannya ini adalah kita untuk saling berbagi makanan agar semuanya merasakan kenikmatan makan ini ya, karena makan ini merupakan sebuah nikmat yang mulia. Bahkan Allah Azza wa Jalla ketika pertama kali menciptakan Adam, salah satu nikmat yang diberikan kepada Nabi Adam dan Hawa adalah nikmat makan. Dan juga penduduk ahli surga nanti nikmat yang diberikan salah satunya adalah nikmat makan. Begitu. Oke. Baik, Ustaz. Lalu amalan sunnah apa saja yang bisa kita lakukan saat Idul Adha? Cek suaranya. Oh, okay. Belum terdengar. Oke, baik, Ustaz. Lalu amalan sunnah apa saja yang bisa kita lakukan saat Idul Adha? Baik, saat Idul Adha, beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan, khususnya ya saat ini karena sudah selesai sholat Idul Adha, maka siapapun yang masih memiliki kemampuan secara finansial, kita anjurkan amalan sunnah yang paling utama adalah untuk berkurban. Masih ada waktu sampai hari Jumat ya, cari kambing atau patungan sapi begitu ya, laksanakan ya sebagai bentuk kebersyukuran kita kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa-masa ini juga sampai dengan hari Jumat, hari tasyrik terakhir, kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Dan ini adalah waktu-waktu kita diminta untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak doa dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini merupakan hari-hari yang mulia, sehingga kita berdoa dan bertobat kepada Allah sebagai bentuk kesungguhan kita memperbaiki diri. Oke, lalu Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, himbauan Anda bagi masyarakat yang ingin berkurban di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, kepada seluruh masyarakat, kaum muslimin khususnya, siapapun yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah kurban ini, kami himbau ya untuk melaksanakannya dengan mematuhi aturan dari pemerintah yang telah disampaikan begitu ya. Jika memungkinkan dititipkan ke yayasan atau ke lembaga yang terpercaya begitu ya. Dan juga menghindari ya pelaksanaan kurban yang berpotensi mengundang kerumunan. Ya, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan bagi keluarga dan orang-orang tercinta kita dengan tetap niatan baik melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz Agus Fadila Sandi selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STI UWM Bogor atas waktunya siang ini.